Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Islamolover, jumpa lagi di video kali ini. Insya Allah akan kita tayangkan nasihat atau penjelasan tentang berbagai hal dari para kiai dan ustadz Aku Islam channel yang unik, menarik, dan penting untuk disimak. Anda yang punya pertanyaan bisa tulis di kolom komentar untuk kita carikan jawabnya di video mendatang insya Allah. Selamat menyaksikan. Sami Allah, beda bacaan ketika tulang sedang bungkuk dengan tulang sudah lurus. Ketika antara bengkok dengan lurus, Sami Allahu liman hamidah, nggak pakai alif. Sami Allahu liman hamidah. Ini ada imam yang baca panjang, Sami Allahu liman hamidah, ternyata nama istrinya Hamidah. Setelah tulang belakangnya lurus, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. 3 versi. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Sedangkan mazhab Bali pakai riwayat yang pakai wa. Sami Allahu liman hamidah. Apa kata muballigh di belakang? Itu yang pakai mikrofon di belakang tadi namanya muballigh. Dari kata ballagha yuballighu tablighan, muballigh yang menyampaikan suara ke belakang. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kenapa di Arab Saudi pakai walakal hamd? Kenapa kita enggak pakai walakal hamd? Karena memang ada 3 riwayat. Riwayat pertama, Rabbana lakal hamd. Riwayat kedua, Rabbana walakal hamd. Riwayat ketiga, Allahumma Rabbana lakal hamd. Ujungnya sama, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Jika semua bid'ah itu jelek hanya karena Rasulullah tidak mengajarkan atau belum mengajarkan, maka cerita seperti ini nggak terjadi. Suatu saat itu ada sahabat, entah saking kangennya Allah entah gimana, ketika iktidal itu baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu tidak lazim karena selama ini Nabi mengajarkan Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau yang terkenal dibaca rofa, Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Lalu karena itu enggak lazim, setelah sholat Nabi tanya, ayyukumul qail, dari kalian semua ini yang melafazkan kalimat itu siapa? Semuanya diam karena takut disalahkan Rasulullah SAW. Semuanya diam, tapi setelah akhirnya Nabi ngendikan, fa inni ra'aitu isnataya asyara malakan yabtajirunaha ayyuhum yaktubu awwalu. Saat tadi melihat 12 malaikat, mereka berebut sekali untuk mencatat kalimat itu. Kalimat itu begitu indah sehingga 12 malaikat tadi berebut ingin mencatat. Terus pemuda tadi atau orang tadi bilang, ha anada ya Rasulullah, tadi yang lafadzkan itu saya. Itu tidak ada sabqut ta'lim, tidak ada pengajaran dahulu dari Rasulullah SAW, tapi itu direspon oleh malaikat dan tentu disetujui oleh Rasulullah SAW. Maka ini satu kepastian bahwa tidak semua bid'ah, tidak semua hal yang baru itu dhalalah atau sayyi'ah. Kalau kita sholat berjamaah, setelah imam bangkit dari ruku membaca Sami Allahu liman hamidah, apa kita sebagai makmum tepat membaca juga atau langsung Rabbana walakal hamd? Pendapat yang dipegang ini khilaf di antara ulama ya, tapi yang disampaikan oleh Syekh Jibrin rahimahullah, salah satu ulama yang fokus memang menulis buku tentang secara rinci sifat sholatnya Nabi itu, beliau mengatakan khusus kalau sholat berjamaah dan imam sudah mengatakan Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar siapapun yang memujinya, maka makmumnya langsung membaca Rabbana walakal hamd. Dan ini disebutkan dalam riwayat Bukhari bahwasanya kalau Nabi SAW mengatakan Sami Allah liman hamidah, maka para sahabat langsung mengatakan Rabbana walakal hamd, tidak mengatakan lagi Sami Allah liman hamidah. Khusus itu saja, tapi takbirnya Allahu Akbar itu semua tetap dibaca oleh makmum. Silakan Mas Boy, intidal. Tayyib. Sami Allahu liman hamidah. Lihat baik-baik. Intidal artinya tegak seimbang. Lurus, seimbang, tegak.
Perhatikan kalimat Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Beda ketika beliau memerintahkan ruku, lihat ruku. Kalimatnya hatta tatma'inna raki'an. Ketika memerintahkan sujud hatta tatma'inna sajidan. Jangan Anda bangun dari ruku sampai ruku Anda tenang. Tenang dulu, tenang, nikmat, baca doanya enak, tenang, baru bangkit. Tapi yang paling menarik ketika bangkit, kalimatnya bukan tatma'inna qa'iman, beda. Hatta ta'tadila qa'iman. Ya, silakan Anda i'tidal, sampai i'tidal ini seimbang dulu. Kalimatnya menggunakan ta'tadil. Ta'tadil itu tegak sempurna. Sampai Nabi mengatakan, hatta ya'uda kullu qafarin makanu. Sampai semua sendi-sendi yang ada di tubuh ini, yang tadinya dipakai ruku, kembali dulu ke ruasnya masing-masing. Ke tempatnya masing-masing. Maju sedikit. Jadi begitu ruku, i'tidal, sami'allahu liman hamidah, tahan, baik. Perhatikan, ini diminta oleh Nabi tegak dulu sempurna. Ya, kembalikan dulu tegak. Jangan langsung turun, ada jeda sebentar. Ada jeda. Ya, untuk atur nafas dulu sebentar, darah mengalir dulu dengan enak, tenang, ya. Kita ucapkan, kalau kita imam, ya, kita ucapkan sami'allahu liman hamidah. Sambil mengatur kita teruskan Rabbana walakal hamd. Bisa mil'a, bisa mil'u. Kalau mil'u, mil'us samawati wal ard, kan? Dan seterusnya kalau mil'as samawati wal ardi wa ma bainahuma. Tambahannya cuma ada kata bainahuma di antaranya. Paham? Tayyib, pelan-pelan lihat sini. Jadi begitu antum i'tidal, sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kalau makmum, imam yang sami'allahu liman hamidah, ya, makmumnya yang Rabbana walakal hamd. Yang paling rajih, yang paling kuat, makmum tidak mengulang kalimat sami'allahu liman hamidah, tapi langsung pada kalimat Rabbana walakal hamd. Sebagai jawaban dari sami'allahu liman hamidah kalimat imam, dan dijawab dengan doa sempurna dari makmumnya. Paham? Tayyib. Pelan-pelan. Nanti saya tuliskan beberapa kalimat i'tidal dan doa-doa yang terkait dengannya. Tapi inti bahasannya, i'tidal, bangun dari ruku, tegak sempurna, dan ambil persiapan sebelum kita sampai kepada puncak ibadah dalam sholat, yaitu sujud. Nah, ini yang menentukan nanti sujud kita itu bisa nyaman atau tidak. Salah satunya dalam i'tidalnya. Orang yang i'tidalnya tidak sempurna, pasti sujudnya pun tidak akan maksimal. Contoh, ruku, i'tidal, sami'allahu liman hamidah, sampai sini, sami'allahu liman hamidah, sujud, belum tegak, sudah turun. Apalagi hanya sedikit santai, baru begini, langsung turun. Maka saya pastikan, demi Allah saya katakan, sujudnya tidak akan nikmat. Dan gak akan sempurna. Tegak, sami'allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd, mil'as samawati wa mil'al ardi wa bainahuma wa mil'as ma syi'ta min syai'in ba'du. Tenang, baru kemudian turun untuk sujud. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. I'tidal itu artinya kembali ke posisi sebelum ruku. Apa? Kembali posisi ke sebelum ruku. Ngapain kita? Berdiri. Itu kalau sholatnya berdiri. Kalau sholatnya duduk, duduk. Pokoknya kembali ke posisi sebelum ruku. Kembali ke posisi sebelum ruku. Sama. Syaratnya yang pertama tadi apa? Syaratnya bermaksud. Syaratnya bermaksud untuk i'tidal harus ada. Yang kedua, tidak boleh berlama-lama. Karena i'tidal rukun qasir, rukun pendek. Tidak boleh berlama-lama dalam i'tidal. Kadar lama dalam i'tidal adalah i'tidalnya tidak boleh melebihi lamanya orang membaca Fatihah. Sebab rukun di dalam berdiri apa adanya? Fatihah. Maka untuk ngira-ngira
pendek. Rukuk itu jangan sampai iktidalnya itu berdiri dari rukuk lama sampai menyamai waktu membaca surat Al-Fatihah, nggak boleh. Sama nanti di dalam duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud itu rukun pendek, nggak boleh lama-lama. Ukuran lama duduk di antara dua sujud itu apa? Jangan duduk di antara dua sujud dengan waktu yang melebihi daripada lamanya orang membaca tasyahud. Sebab rukun di dalam duduk adanya tasyahud, rukun di dalam berdiri adanya Fatihah. Sekian informasi untuk video kali ini. Nantikan video-video dari channel Aku Islam selanjutnya yang unik, menarik, dan penting untuk disimak. Sampai jumpa. Dan bagi Anda yang baru bergabung silakan like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa klik tombol lonceng untuk mendapat info selanjutnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.